Sunan Kudus merupakan satu dari ke-9 Wali Songo yang punya andil luar biasa dalam menyebarkan agama Islam di masa lalu. Selain sebagai ulama penyebar agama Islam, Sunan Kudus juga dikenal sebagai Panglima Kesultanan Demak. Sunan Kudus diperkirakan lahir di daerah Jawa Tengah pada tahun 1400 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 1550 Masehi. Sebelum menjadi seorang wali songo, Sunan Kudus dikenal dengan nama lahir Jafar As-Shothiq. Sunan Kudus atau Jafar As-Shothiq merupakan seorang putra dari ulama bernama Sunan Ngundung atau Raden Usman Haji. Ayah dari Sunan Kudus tersebut merupakan saudara kandung dari Sunan Ampel. Sementara itu, ibunda Sunan Kudus bernama Dewi Sari binti Ahmad Wilwa Tikta. Dari garis sang ayah, Sunan Kudus juga masih tergolong keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kudus menjadi cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang jika ditarik silsilahnya ke atas maka merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum berdakwah, Sunan Kudus pernah menjadi seorang panglima perang atau senopati kerajaan Demak. Pecahnya perselisihan di dalam kerajaan Demak akibat dari wafatnya Sultan Trenggono mendorong beliau untuk keluar dari Demak. Sejak saat itu beliau pindah ke Kudus, fokus untuk berdakwah. Kehadiran Sunan Kudus atau Jafar As-Shothiq mendapat sambutan baik dari masyarakat. Terbukti dakwah yang dilakukan Sunan Kudus diterima masyarakat. Banyak masyarakat yang kemudian masuk Islam lantaran strategi dakwah Sunan Kudus yang sangat hangat, jauh dari kata pemaksaan, apalagi konflik. Untuk melancarkan dakwahnya, Sunan Kudus sama seperti para wali songo yang lain, beliau juga memanfaatkan seni dan budaya untuk bisa mendekati masyarakat setempat. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau menggunakan cara-cara yang sangat bijaksana, melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat. Sunan Kudus selain terkenal sebagai seorang wali, ahli dalam bidang agama, pemerintah, dan kesusastraan, beliau juga dikenal sebagai pedagang yang kaya raya. Beliau mendapat gelar Waliul Ilmi sehingga beliau diangkat sebagai penghulu atau qodhi di kerajaan Demak. Sunan Kudus belajar ilmu agama kepada ayahandanya Raden Usman Haji atau Sunan Ngundung. Selain itu, beliau juga berguru kepada Kiai Tilingsing, seorang Cina Muslim yang bernama Theo Lingsing, mubalik yang datang bersamaan dengan datangnya Laksamana Cheng Ho ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam melalui anak buahnya yang disebar ke sejumlah daerah. Jafar Shothiq juga belajar ampel denta, memperdalam agama Islam kepada penerus pesantren Sunan Ampel.
Di samping itu terdapat hubungan keluarga dari Ibunda Ja'far Shadiq dan Sunan Ampel. Beliau juga pernah mengembara ke berbagai negeri dan tanah Hindustan sampai ke tanah suci Mekah dalam rangka beribadah haji. Raden Ja'far Shadiq muda pernah diangkat menjadi senopati atau panglima kerajaan Demak menggantikan Sunan Ngundung ayahandanya. Beliau diberi tugas memperluas wilayah kerajaan Demak sebagai pusat pengembangan Islam masa akhir Majapahit. Beliau juga pernah diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak, Masjid Kerajaan Islam Demak yang menjadi pusat dakwah dan pengkaderan para penyebar agama Islam. Sunan Kudus juga diangkat sebagai qadhi atau hakim, yaitu jabatan di Kesultanan Demak yang lebih tinggi dari imam masjid. Namun pada saat pecahnya perselisihan di Kerajaan Demak dan wafatnya Sultan Trenggono, beliau memutuskan untuk pindah ke Kudus mengembangkan dakwah Islam yang ramah. Di Kudus, Sunan Kudus tidak lagi disibukkan oleh urusan pemerintahan sehingga bisa fokus dalam menjalankan dakwah Islam. Wilayah Kudus sebelumnya bernama Desa Tajuk yang menjadi daerah dakwahnya Kiai Telinsing, guru Sunan Kudus. Tokoh ini giat menyebarkan dakwah Islam. Selain itu, beliau Kiai Telinsing juga mengajari penduduk ilmu pertukangan dan seni mengukir. Sehingga saat Ja'far Shadiq pindah dari Demak ke Tajuk, sebagian penduduknya sudah memeluk agama Islam. Kepindahannya ke Kudus menyebabkan gelar Sunan Kudus melekat dalam diri Ja'far Shadiq. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo lainnya. Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan menghargai dan mentoleransi budaya setempat. Bersama masyarakat, beliau membangun masjid dan menara Kudus dan padasan atau tempat wudhu dengan arsitektur yang mengadopsi arsitektur Hindu-Buddha. Dakwah Sunan Kudus disampaikan dengan tutur bahasa yang santun dan akhlak mulia.